Ya, selamat siang semuanya. Balik lagi ke pembahasan ranking. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kemarin ada pertanyaan, Bang, berapa sih jumlah biaya buat ngebangun ranking ya? Berapa sih biaya buat ngebangun atau ngerakit mesin ranking? Karena sebelumnya gue kasih penjelasan mengenai kaum mendang mending kita nih ya, kaum mendang mending buat ngerakit mesin. Jadi begini, sebelumnya gue jelasin dulu bahwasanya di luar sana itu ranking sekarang lagi naik banget, harganya digoreng dan udah jadi barang langka ya. Sesuai ilmu ekonomi, semakin banyak permintaan dan kelangkaan barang, biayanya juga semakin mahal. Jadi kalau misalkan kita atau kalian pengen membangun ranking motor ranking, pengen punya ranking dengan budget terbatas, kuncinya adalah sabar. Sabar ya, karena untuk membangun ranking itu nggak mudah, nggak gampang, dan yang pasti harus sabar. Pastikan budget kita itu juga nggak terburu-buru ya. Kalau misalkan kita punya budget lebih berjuta-juta ya, kalau misalkan mau beli langsung ya silahkan gitu kan. Cuma yang sering kejadian di luar sana, kita beli motor ranking, kondisinya bagus, mulus, kelihatannya bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Katakanlah dijual ranking tahun 97 atau tahun berapa, kondisi bagus, jos, siap gas. Siap gasnya kemana nih? Ternyata siap gasnya siap gas ke bengkel. Nah, kalau siap gas ke bengkel berarti kan harus banyak uang yang harus dikeluarkan. Untuk meminimalisir kejadian-kejadian itu dan memberi informasi gitu, dan gue juga berbagi untuk ngebangun mesin ranking dulu ya, mesin ranking dengan budget yang minimalis tapi kita sabar, budget minim tapi kita sabar untuk membuat ranking yang maksimal. Ya, pertama tuh kalau misalkan kita atau pengen bangun ranking ya, pastikan dulu kita tuh punya crankcase yang sebelah kiri ya, pastikan ada nomor mesinnya dan juga ada STNK-nya dan juga BPKB-nya. Itu penting. Modalnya ini bisa jadi semua ini segelondongan ya kan? Bisa jadi. Kenapa? Katakanlah lu punya uang 15 juta, lu beli ranking bagus. Oke, kalau dapatnya bagus, mulus, tinggal gas doang atau siap touring segala macam, itu bonus. Tapi di luar sana banyak oknum yang jual 15 juta, ternyata jeroannya itu berbeda. Ternyata jeroannya itu KW, atau ternyata spare partnya itu adalah khusus ini ya, di dalam mesinnya. Ternyata spare partnya adalah spare part yang kurang layak. Itu mengecewakan ya. Yang ada adalah kita akan terus keluar uang. Jadi begitu. Jadi pastikan dulu kita punya crankcase sebelah kiri. Kalau kita nggak punya sebelah kiri, ya ini adalah modal utamanya dari crankcase sebelah kiri. Kemudian habis itu kita cari pasangannya, kita cari jodohnya, crankcase sebelah kanan. Ya kan, crankcase sebelah kanan, habis itu rasio. Setelah habis rasio, kita lihat kruk as, ya kan, terus kemudian gigi selah, habis itu hose coupling, terus apalagi magnet ya, blok magnet, terus kemudian stud persneleng, terus habis itu dan sebagainya kayak blok, terus kemudian head itu ya. Crankcase sebelah kiri dulu harganya nggak begitu mahal ya, harganya itu sekitar 250.000. Sekarang di market atau di copotan atau di manalah, kalau misalkan kita mau beli, ini harganya kalau misalkan kosongan atau tanpa surat itu harganya bisa 700. Kalau misalkan ada suratnya seperti STNK sama BPKB, itu harganya lagi-lagi gaib, terserah yang jual. Ditambah kalau misalkan suratnya itu atau STNK-nya itu dalam keadaan kondisi pajaknya hidup, itu orangnya, penjual itu biasanya ngasih harga atau ngasih jual di angka sekitar 4 juta. Atau misalkan crankcase kiri kemudian sama kerangka STNK dan BPKB itu harganya bisa sampai 7 juta ya. Terus kalau udah punya crankcase sebelah kiri, kita cari yang sebelah kanan.
Nah, yang sebelah kanan, lagi-lagi dulu gue beli ini harganya itu nggak lebih dari 500. Tapi sekarang harganya sekitaran, kalau kemarin gue cek harganya itu sekitar 800 sampai 900 ribu dalam kondisi yang bagus, ya kan. Kemudian dia kalau misalkan dalam kondisi bagus, dia nanti dapat penahan ininya, penahan seal ya, penahan seal. Terus kemudian kanan kiri, terus sama baut ini ya. Ini gue males bukanya, tadi udah gue bongkar, ini udah gue rapihin lagi dan gue males bongkarnya lagi. Yang penting gue jelasin aja kira-kira berapa sih budget yang dibutuhkan ya. Itu sekitar 750.000 sampai 900.000, ya kan. Enggak lebih dari sejuta, enggak nyampe. Terus kemudian yang harus dibeli selanjutnya adalah kruk as, ya kan. Kruk as atau bandul, atau ya kruk as atau bandul ya. Gue nggak mau pakai yang neko-neko karena ini akan dipakai buat harian. Jadi waktu itu gue beli kruk as King, itu nggak nyampe 500.000. Dulu harganya cuma 250.000 dari Jember, ya kan, dan itu free ongkir. Sekarang harganya itu bisa di harga 400 atau bisa sampai 500 tergantung kondisinya. Ini gue kasih contoh, kemarin gue dibikin. Ini adalah kondisi contoh kruk as yang kurang baik ya. Tapi ini masih bisa dipakai. Maksudnya kenapa gue bilang kurang baik? Karena kemarin gue jelasin di sini ada sedikit bekas getokan-getokan ya, bekas getokan-getokan, dan ini masih layak sih. Masih layak gitu ya, tapi lebih enaknya lagi kalau misalkan dapat kruk as itu yang mulus. Ya. Kruk as itu ya itu di angka sekitar 400 sampai 500 ya, tergantung kondisinya bagaimana. Nah, habis itu baru kita beli gigi rasio ya. Gigi rasio itu satu set sama botolan itu dulu belinya nggak nyampe 500, ya kan. Gigi rasio itu sebelum digoreng, rasio ini murah, cuma 350 atau 300 sampai 350. Sekarang gigi rasio itu dengan kondisi yang bagus, King copotan ya, rasio copotan itu sekitar 650 sampai 750, dan itu copotan mesin ya kan, mesin copotan. Nah, terus kemudian ada gigi selah nih, gigi selah ya kan, gigi selah, dan ini udah satu set ya, sama ini yang plastiknya, terus sama pernya, terus sama gearnya. Itu bisa dikira-kira harganya sekitar 250.000 tergantung kondisinya. Ada yang lebih murah, ada. Ya lagi-lagi tergantung situasi kalian nyari barang second ini. Ya syukur-syukur harga murah, barangnya bagus, mulus, dan itu masih copotan motor. Selanjutnya yang paling mahal adalah ini, ya kan, hose coupling. Hose coupling ini yang mahal itu adalah gigi gendengnya ya, gigi primer sekundernya ini agak mahal. Oh iya, just info, kalau misalkan mau beli hose coupling itu pastikan juga satu set ya, yang besar sama yang kecil, dan pastikan juga mur-murnya kalian juga dapat. Karena kenapa? Mur-mur ini harganya lagi-lagi nggak masuk di akal ya, harganya udah nggak ngotak di luar sana, terserah yang jual. Nah, ini kebetulan gue nggak beli, ini kebetulan ini adalah punya motor gue yang dulu, jadi ini gue pakai ini copotan motornya. Dan ini gue lihat kemarin di aftermarket atau di marketplace itu copotan hose coupling itu sekitar 750 atau enggak 800 katakanlah ya. Sampai di sini udah semua belum? Kita balik ke kiri, ya kan. Ke kiri ada apa? Di sebelah kiri itu ada magnet dan spoolnya. Nah kawan-kawan, ini juga yang nggak jauh, yang harganya juga nggak jauh lebih mahal ya, magnet dan spoolnya, ya kan. Dan ini keadaannya masih utuh, soket-soketnya juga masih utuh, masih rapih. Kalau misalkan beli di luar sana, ini harganya bisa sampai 1 juta atau 1.500.000, tergantung lagi-lagi kondisinya bagus atau tidak. Maksudnya bagus atau tidak ya, ini kan karena ini adalah bekas motor yang lama, jadi wajar kalau misalkan karet-karetnya ini udah pada getas, tapi kabelnya oke, gue cek masih bagus.
Nah ini just info aja, ini kalau misalkan kalian dapatnya bagus, dapatnya dengan kondisi bagus, atau orang yang jualnya butuh uang, itu kalian bisa dapat harganya nggak nyampe sekitar segitu, ya kan? Karena kalau misalkan kalian mau nutur atau mau satu-satu, bisa magnetnya dulu, abis itu spool magnetnya ya, itu bisa. Tapi saran gue lagi-lagi, kalau mau beli satu set aja, karena kalau misalkan emang itu adalah copotan motor, biasanya itu udah satu set dengan ini dan harganya cocok atau misalkan masuk akal, lagi-lagi bisa dinego, itu adalah poin plus ya. Habis itu kemudian baru nanti ada membran, terus kemudian ada karburator, terus bloknya, terus headnya. Nah ini kalkulasi aja buat teman-teman yang pengen bangun e-racking, dimulai dari rengkes kiri, ya kan, kemudian pengen jadi mesin utuh dan pengen jadi motor, itu bisa nggak? Bisa, asal sabar. Ini aja dari tahun 2017 baru bisa direalisasikan, belum ya, belum direalisasikan. Rencana sih mau dihidupin, tapi karena lagi-lagi waktunya waktunya nggak fokus juga di mesin. Jadi motor ini bukan terbengkalai, artinya ini belum siap ditaruh mesin ke sana. Tapi ini sudah sekitar 80%. Sekitar 80% artinya nanti tinggal ditambahin CDI dan kemudian coil. Oh iya teman-teman, pastikan juga kalau misalkan mau ngerakit mesin ini, mau merakit mesin e-racking, kita tidak terburu-buru dan tergiur dengan harga yang murah, tapi pastikan keadaan mesinnya atau barangnya adalah asli dan benar-benar copotan motor. Terus bang, kalau misalkan beli spare part gimana? Kalau misalkan belinya di marketplace tapi spare part, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, tapi harganya itu gila, harganya nggak ngotak. Saran gue kalau misalkan mau beli, harganya yang copotan motor. Memang agak lama, tapi pastikan juga itu adalah copotan motor. Ketelitiannya harus kita cari tahu. Di YouTube yang lain udah dijelasin barang copotan motor seperti apa, kode-kode copotan motor seperti apa. Nah, terus setelah itu baru kita nyusul ke yang lainnya kayak rangka atau blok bak kopling atau dan segala macam. Intinya ini adalah mesin segelondongan yang kalau misalkan kita pengen ngebangun e-racking dimulai dari nol, itu adalah rinciannya: magnet, spool, ratio, terus kemudian hose coupling, gear selah, terus kemudian stud yang ini ya, studnya nih, karena ini ya gue lupa jelasin, karena ini ring stud coupling ini lagi-lagi harganya nggak ngotak nih, bisa 300.000. Makanya kalau misalkan ada copotan dapat stud coupling, ini harganya cuma 100.000 sampai 125.000. Tapi pastikan dapat ringnya ya. Ini ada dua, yang pertama ringnya, terus kemudian ada klipnya. Terus udah itu aja. Nanti kita akan jelasin lagi bagaimananya. Oh iya, satu lagi ya, ini bloknya blok KW, ini blok Thailand. Ini harganya juga nggak, waktu dulu beli awal-awal blok ini keluar, ini harganya nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 500.000 lah. Ini murah dan itu udah dapat sehernya atau pistonnya, ring seher. Terus kemudian gue coba untuk porting sendiri ya, belajar. Buat kalian juga yang pengen belajar porting, ini bisa, karena pas lagi di porting ini empuk banget ya, nggak keras, jadi gampang. Terus kemudian untuk head, ini gue pakai headnya, kopnya gue pakai punya RX 3HB ya. Ini udah PNP sama e-racking. Ya, ini yang tadi gue bilang model crankcase kiri. Terus kemudian yang harus gue cari adalah crankcase kanan, kruk as, gear ratio, gigi selah, hose coupling, stud coupling, head cop, blok KW, membran, karburator. Oh ya, gue lupa magnet sama
magnet sama spoolnya ya. Ini adalah total semuanya. Ini estimasi aja. Harganya bisa berubah atau bisa lebih mahal. Kenapa sih ternyata mahal juga ya untuk harga mesin doang harganya segitu? Iya, balik lagi ke tadi, eh, ke ilmu dasar ekonomi ya. Semakin permintaannya semakin banyak dan kemudian stoknya semakin menipis, itu bikin kita tuh udah kayak hukum rimba ya. Jadi terserah yang jual, harganya nggak masuk di akal. Nah ini harga ini belum termasuk sama, gue lupa nulis tadi, belum termasuk sama magnet dan spoolnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.